Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan serta teman-teman, Mas, Mbak, dan Bapak dosen yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya memberikan waktu presentasi kepada kami untuk menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pembagian Waris Anak Angkat Suku Bawean Perspektif Maslahah Najidin At-Tufi. Perlu diketahui bahwa judul ini kami angkat atau kami adopsi dari skripsi kami yang saat itu menggunakan perspektif yang kami rasa kurang tepat dan juga bukan kurang tepat, akan tetapi kurang mendapatkan hasil yang puas di dalam penelitian skripsi tersebut, sehingga ini kami adopsi kembali menjadi sebuah artikel dengan perspektif maslahah Najidin At-Tufi. Adapun penelitian ini kami angkat karena yang pertama, kami merupakan putra suku Bawean asli, sehingga kemudahan akses data dan sebagainya mudah bagi kami, dan juga kami juga terlibat langsung di dalam praktek tersebut, dan juga menggunakan teori maslahah yang dibangun oleh Najidin At-Tufi ini, sebab karena merupakan suatu maslahah yang menarik dan bisa dianggap berbeda dengan yang lain, sebab maslahah ini memiliki banyak kontroversi dari beberapa kalangan tokoh, baik itu akademisi, akademisi dan aktivis hukum, atau beberapa ulama yang menganggap bahwa maslahah Najidin At-Tufi tidak sesuai dengan nas-nas dan kaidah-kaidah keislaman, sebab maslahah yang dibangun atau yang dipegang oleh Najidin At-Tufi ini merupakan atau mengedepankan suatu akal rasional, sehingga dianggap kontroversi. Baik, selanjutnya, adapun latar belakang kami bahwa hukum waris atau lazimnya sebutan bagi kalangan santri dan juga mahasiswa di lingkungan PTKIN menyebutnya adalah faraid, ilmu faraid, yang dimana suatu disiplin ilmu keislaman yang mengatur tentang pemeliharaan harta orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Artinya bahwa kewarisan ini merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang problem masalah pemindahan harta dari muwaris kepada ahli waris, seperti itu. Di dalam suku Bawean itu sendiri, status anak angkat dengan anak kandung memiliki kewajiban yang sama, di mana memelihara, mengurus orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Bahwasanya dianggap orang tua angkat itu wajib bagi anak angkat menganggap bahwa orang tua angkat itu diperlakukan sama persis atau bahkan lebih daripada orang tua kandung. Dan juga kemudian yang menjadi problem menarik bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama atau kepemilikan harta yang sama terhadap dalam orang tua angkat. Hak atas anak angkat tersebut berlaku secara turun-temurun kepada ahli waris anak angkat. Padahal di dalam Islam sendiri tidak ada namanya anak angkat, atau di dalam mayoritas 4 mazhab tidak menyebutkan bahwa anak angkat memiliki hak atas waris dari orang tua angkat. Diketahui bahwa anak angkat itu sendiri hanya memiliki atau merubah status sosial saja, tidak kemudian merubah status nasab. Dan justru kemudian di suku Bawean itu sendiri, anak angkat memiliki hak-hak yang sama. Tentu hak-hak yang sama ini berbarengan dengan kewajiban-kewajiban yang sama yang wajib dilaksanakan oleh anak angkat. Itu
Penelitian ini menggunakan penelitian teori maslahah, di mana konsep menjadi pertimbangan para ulama dalam penyelesaian problem hukum Islam kontemporer. Dikarenakan asas dan prinsip terkandung dalam maslahah ialah pemeliharaan objek hukum atau maqasid syariah, diantaranya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, adapun metodenya, kita menggunakan kualitatif pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. Teknik analisis datanya meliputi sumber datanya kami ada primer dan kemudian sekunder. Primernya meliputi wawancara dan observasi. Wawancara ini kami mewawancarai 3 anak angkat dan juga 3 orang tua angkat serta 2 anak kandung ya, yang memiliki saudara angkat, seperti itu. Observasinya kami memang terlibat langsung di dalam di dalam praktek ini, sebab kami melihat langsung terkait bagaimana polanya di dalam masyarakat, penetapannya dan sebagainya. Bahkan kami memiliki orang tua yang merupakan anak angkat dari orang lain yang memiliki kelainan nasab, sehingga itu juga yang menjadi alasan kami untuk mengangkat tema ini yang kami anggap krusial dan penting untuk kami ketahui. Selanjutnya, sekunder ini keputusan di mana kepustakaan, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan kewarisan anak angkat. Khususnya kami tetap menggali terus terkait Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180, kemudian Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, surat Al-Ahzab ayat 4-5. Kemudian teknik analisis penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seperti itu. Adapun temuan dan hasil diskursus tentang kewarisan suku Bawean. Pelaksanaan kewarisan di Pulau Bawean mayoritas menggunakan 2 metode, yaitu metode Islam dan metode adat. Metode Islam ini banyak sekali digunakan karena dianggap lebih adil dan dianggap lebih manusiawi. Oke, kita lanjutkan. Sebab menariknya bahwa di dalam suku Bawean ini 100% muslim ya, 100% Islam, akan tetapi dalam praktek hal kewarisan masyarakat adat Bawean justru cenderung lebih banyak atau lebih suka menggunakan terhadap praktek adat, di mana dalam hukum waris adat anak angkat memiliki hak-hak terhadap harta. Baik, di dalam praktek pembagian harta kewarisan yang pertama harus mengundang ya, di dalam prakteknya, di dalam prosesnya itu mengundang antaranya para ahli waris ya, balik ahli waris itu yang tercatat di dalam Islam maupun di dalam hukum adat. Kemudian kepala dusun atau kepala desa, siapapun yang mewakilinya dari perangkat desa. Kemudian tokoh agama, tokoh adat atau masyarakat, saksi dari kalangan keluarga. Inilah 5 golongan yang harus diundang ke dalam suatu keluarga sebelum memutuskan ya, dalam menentukan harta ya, mau menggunakan hukum waris adat ataupun hukum waris Islam. Itu keputusan itu diambil sehingga kemudian tidak menimbulkan gesekan. Kenapa harus menggunakan adat atau kenapa menggunakan hukum Islam, waris Islam. Nah, sehingga proses musyawarah ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari ya, kemudian seperti itu. Setelah baik, di dalam
adat ini, di dalam adat ini ada 3 hal atau 3 masalah atau 3 pola yang kami temukan. Di mana yang pertama adalah anak angkat tunggal, itu yang pertama, di mana harta kewarisannya itu diserahkan seluruhnya kepada anak angkat. Yang kedua, ada anak angkat yang memiliki saudara angkat. Maksudnya begini, masyarakat Jawa dan juga Bawean tentunya, dan bahkan berlaku di beberapa suku, bahwa mengangkat anak itu digunakan sebagai alat pancingan, biasanya seperti itu. Kemudian lahirnya seorang anak, ya, seperti itu. Jadi menyebutnya kami adalah saudara yang lahir dari rahim ibu angkat, seperti itu. Maka jika terjadi seperti itu atau kasus hal demikian, dilihat dulu apa perannya terhadap orang tua. Jika perannya terhadap orang tua lebih banyak anak angkat, maka lebih banyak yang memperoleh waris itu anak angkat. Jika perannya lebih banyak terhadap terhadap anak kandung, maka anak kandung memperoleh hak waris lebih banyak. Melihat peran di situ, masyarakat di dalam diskusinya melihat peran siapa sih yang paling berpengaruh di akhir-akhir usia si orang tua, seperti itu. Kemudian jika seseorang mengangkat 2 anak angkat dari keluarga yang berbeda, maka dibagi rata. Harta itu dibagi rata 50%. Kemudian yang perlu dicatat, penting diketahui bahwasannya di suku Bawean ini ada yang namanya waris mayit. Waris mayit itu sendiri adalah suatu harta warisan berupa rumah peninggalan yang mutlak harus diberikan kepada seseorang yang menemani si orang tua angkat sampai akhir hayat. Artinya di akhir-akhir usianya anak itu menemani orang tua, baik itu anak angkat ataupun untuk anak kandung. Maka waris mayit menyebut rumah peninggalan itu, rumah hunian itu di sana menyebutnya waris mayit, maka harus diterima oleh orang yang menemani hingga akhir hayat, maksudnya di akhir hayatnya, seperti itu. Selanjutnya kita ke pembahasan teori, ya. Konsep maslahah perspektif Najmuddin At-Tufi. Konsep maslahah At-Tufi dilahirkan oleh pemikiran yang cenderung mengedepankan sifat atau sikap rasional, sebab dengan adanya pemahaman yang memiliki anggapan bahwa maslahah merupakan suatu prinsip hukum tertinggi. Ini kemudian yang menjadi kontroversial di dalam beberapa kalangan ulama, peneliti dan sebagainya, di mana hukum maslahah yang dibangun oleh pikiran Najmuddin At-Tufi menganggap ini merupakan suatu prinsip hukum tertinggi, ya, dalam menghadapi problem hukum kontemporer, seperti itu. Kemudian pemikiran At-Tufi yang cenderung dianggap rasional ini kemudian berlatar belakang oleh pemahamannya bahwa prinsip hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya dan hadis Rasulullah SAW pasti selalu memiliki kandungan atau kemaslahatan bagi manusia. Bahwa oleh karena itu dalam segala problem kehidupan masyarakat, prinsipnya dijadikan sebuah pertimbangan itu adalah kemaslahatan sendiri. Kata At-Tufi itu bahwasanya At-Tufi yakin bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentu kemudian akan melahirkan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu keyakinan bagi Najmuddin At-Tufi dalam membangun suatu teori kemaslahatannya, di mana kemaslahatan ini
tentu harus dikedepankan daripada nas. Ya, meskipun di belakangnya terdapat banyak kontroversi, tetapi pemikiran seperti ini hanya berlaku di dalam beberapa peta-peta hukum ya. Nanti kita bahas di belakangnya. Baik. Apabila dalam suatu hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat harus dilakukan sebagaimana pernyataan At-Tufi di dalam hal ini adalah beliau mengatakan wa in khalafaha wajib taqdimu riayatul maslahati alaihima, dan jika berbeda dengan maslahah maka wajib mendahulukan riayah al maslahah dari keduanya. Baik. Nah, tentu pemikiran Tufi tidak henti-henti kita gali, tidak henti-henti harus kita ketahui. Di dalam pemikiran definisi maslahah yang diterapkan oleh At-Tufi sejatinya tidak berbeda dengan pengertian yang dibangun oleh maslahah usuliyah lainnya. Akan tetapi perbedaan dengan mayoritas usul fiqh yang menjadi pendahulunya kemudian hadir dengan pemikiran yang memberikan porsi besar terhadap suatu nalar pikiran guna mengusung kemaslahatan. Nah, itu kemudian yang menjadi problem, yang menjadi gesekan, yang menganggap bahwa teori atau pemikiran maslahah yang dibangun oleh Najmuddin At-Tufi ini memiliki gesekan, memiliki perbedaan, di mana mengedepankan pikiran. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dibangun oleh konsep-konsep oleh At-Tufi dalam hal kemaslahatan. Meskipun salah satunya ada terjadi pertentangan antara nas dengan maslahah, maka maslahah harus didahulukan atas nas. Nah, itu kemudian menjadi dasar ya, afala ta'qilun afala tatafakkarun ya. Maka manusia harus berpikir, harus melihat kemaslahatan, atau baik itu melahirkan mafsadat maupun mudarat dan lain-lain ya. Hal tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh pikiran manusia, itu kata At-Tufi. Tidak bisa hal tersebut dipecahkan oleh Al-Quran saja. Kita harus melihat apa kemaslahatannya, kata At-Tufi, sehingga produk ini lahir yang mengatakan bahwa bahwasanya kemaslahatan yang dibangun oleh At-Tufi ini lebih tinggi daripada nas, baik itu Al-Quran dan hadis. Sebab kenapa? Karena At-Tufi yakin hukum-hukum yang dilahirkan atau produk hukum yang dilahirkan bersumber dari Al-Quran dan hadis itu tentu akan melahirkan suatu kemaslahatan ya, suatu kemaslahatan. Terus kemudian apa bedanya, kata At-Tufi, apa bedanya? Kenapa kita tidak kemudian berpikir fala ta'qilun ya? Kenapa kita tidak berpikir sehingga kita mengetahui kemaslahatannya? Tidak kemudian kita selalu terpaku terhadap nas, di mana nas tidak selalu bisa menjawab permasalahan kontemporer ya. Nah, itu kemudian yang menjadi suatu landasan-landasan yang dibangun oleh Najmuddin At-Tufi. Baik. Selanjutnya, konsep maslahah dalam pembagian waris anak angkat suku Bawean. Ini hasil ya pembagian terhadap hak ahli waris anak angkat, selain tidak mencerminkan suatu keadilan, juga kemudian dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar ahli waris yang ada di dalam hukum Islam dan ahli waris yang ada dalam hukum adat. Maka problem yang dimiliki hubungan dan keterkaitan dalam harta harus selalu direspon hati-hati dan diberlakukan suatu hukum yang baku yang kemudian merangkul pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu sifatnya terlibat di dalam hukum adat maupun orang-orang yang terlibat yang ditentukan di dalam hukum Islam. Kemudian objek satu, konsep pemikiran At-Tufi dalam praktek pembagian kewarisan terhadap anak angkat di suku Bawean tentu masuk dalam kategori maslahah, di mana
konsep pemikiran yang dibangun kemudian oleh At-Tufi adalah manusia memiliki hak dalam menentukan kemaslahatan atau justru kemudaratan, serta pemikiran yang dibangun At-Tufi di dalam maslahah, di mana masalah dalil-dalil syar'i dibangun At-Tufi terdiri dalam penentuan hukum, dan juga masalah yang dibangun oleh At-Tufi hanya berada di ranah lingkup muamalah dan juga adat, bukan tentang ibadah. Artinya kajian itu pemikiran At-Tufi ini hanya ada di dalam lingkup muamalah dan juga adat, bukan tentang ibadah. Kemudian seperti halnya At-Tufi tidak kemudian melihat suatu kemaslahatan, contoh tentang jarak batas minimum seorang musafir ya. Kemudian sekarang berapa? 81 km ya, kalau lebih begitu. Seseorang boleh melakukan jamak dan qashar seperti itu. Tetapi apakah kemudian jarak sekian seperti itu masih relevan ya? Masih relevan jika sekarang di era kontemporer ini banyak sekali kendaraan dalam waktu 80 bisa dijangkau dalam beberapa menit, kan 1 jam dan sebagainya. Nah, dan juga hal tersebut At-Tufi tidak menyenggol atau tidak memberikan pemahaman suatu teori pemikiran maslahah ini bersangkutan terhadap hal ibadah ya, seperti itu, atau juga terkait dengan batas zakat, misal batas zakat tidak kemudian At-Tufi melahirkan suatu produk hukum dari konsep maslahah ini. Padahal kalau banyak sekali sekarang hal-hal ibadah ya, hal-hal ibadah yang kemudian tidak mungkin secara kasat mata atau pemikiran dangkal kita tidak relevan jika diterapkan ya, seperti tadi yang saya contohkan seorang status musafir, apakah kemudian sekarang masih relevan jika sekarang banyak sekali masjid di mana-mana ya, teknologi kendaraan bisa membantu perjalanan manusia dengan secara cepat dan singkat ya, seperti itu. Nah, hal tersebut At-Tufi tidak terapkan ya di dalam hal ibadah. Di dalam pandangan At-Tufi seharusnya anak angkat ya, kembali kepada pokok penelitian kami bahwa anak angkat dalam posisi mendapatkan suatu posisi yang berkeadilan ya, sebab dalam sudah memberikan usia tenaga terhadap orang tua angkat sepanjang hidup bersama orang tua angkat. Oleh karena itu sangat adil jika bagian yang diterapkan hukum adat itu diberlakukan di dalam pemikiran At-Tufi ya. Di dalam kesimpulannya, konsep pemikiran maslahah yang ditawarkan oleh At-Tufi secara eksplisit memiliki kesan sangat determinatif, terang-terangan, dan dianggap kontroversial. Akan tetapi jika diteliti secara detail, sebenarnya tidak seperti apa yang kita bayangkan, di mana pemikiran atau seakan-akan mengabaikan dalil-dalil syar'i yang ada di dalam nas baik itu Al-Quran maupun hadis. Namun sebenarnya itu menggunakan dalil syara' yang lain jika dipelajari dan dipahami terkait dengan dominasi maslahah yang dibangun oleh At-Tufi terkait dengan mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan keburukan atau bahaya yang mengancam al-maqasid al-kulliyah al-khams. Nah, mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan. Sedikit dari penelitian ini, kami berharap sekali mendapatkan masukan dari Bapak dosen kami di dalam pemenuhan tugas metode penelitian hukum ini. Kami harap bisa menjadikan kami lebih baik di dalam melakukan suatu penelitian, sehingga memberikan suatu karya-karya ilmiah yang sifatnya sistematis dan sesuai panduan di dalam teori metode penelitian. Baik,
Mungkin itu dari kami. Saya Mawardi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.